Dan babu sholatil jumu'ah. Kita Jumat. Kalau di Al-Quran, iza nudiya min sholatil jumu'ah. Fas'au ila zikrillah. Sama-sama kita akan mendapatkan informasi terkait sholat Jumat. Barangkali juga di sana akan kita temui perempuan bagaimana. Sholat Jumat apa enggak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jumu'ah. Hadis 433. 434. An Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Dari Abu Hurairah juga. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wad mimbar. Keduanya mendengar Rasulullah berkata, saat itu dia sambil senderan di kayu mimbar. Mimbarnya, insya Allah yang ke Raudhah dulu ngelihat situ kali. Dulu itu ada pohon korma, ya. Sekarang jadi mimbarnya. Apa kata beliau? Layan tahiyan na aqwamun an wad'ihimul jumu'at au layahtimannallahu ala qulubihim summa layakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Layan tahiyan akan berakhir, intaha, suatu kaum, an wad'ihimum al Jum'at, karena wad'i meninggalkan, mereka meninggalkan Jumat, au layaktimannallahu ala qulubihim, atau bisa jadi Allah akan mengunci hati mereka, summa layakununna minal ghafilin, kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai, dicap lalai. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang lihat nih catatan kakinya nih. Qauluhu a'wad jam'u ud wa hiyal khosyabah. Kayu, batang kayu. Tuh khosyabah. Ai ala darajat mimbar. Artinya dia berfungsi sebagai mimbar. Hmm. Au ala mimbarihi alladhi minal ud. Atau bisa jadi maknanya juga saat dia berada di atas mimbar dan mimbarnya itu kan dari kayu. La 'alal ladzi kana minat tin, bukan yang terbuat dari tanah. Wala 'alal jaz'i alladzi kana yastaniddu ilaihi, bukan juga atas batang pohon korma yang dia pernah bersandar di situ. Wa hadzal mimbar banahu Maimun. Mimbar ini dibikin oleh Maimun. Siapa dia? Ghulam ra'atin minal ansor. Anak seorang wanita ansor. Sanata sab'in au samanin. Tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Wa kana ala salasi darjin, ada 3 tingkat undak. Kalau kita undak. Naik 1, 2, 3. Summa zada Marwan. Terus Marwan nambahin. Di zaman Muawiyah. Pada zaman Muawiyah. Menjadi sita darjin. Min asfalihi. Menjadi 6. 6 undak. Dari bawah. Walam yazal kadzalika. Sampai seperti itu.
hatta tarakal Masjid An-Nabawi, sampai masjid terbakar sanata arba wa khamsin wa sittimi'ah, tahun 654 Hijriah. Faktar kadzalikal mimbar, mimbarnya kebakar. Mulakhisan minas subul, mulakhosan, ini diambil dari kitab namanya Subul. Subul baru ini. Anwad ihim di fathin fasukun. Wad ihim fatah sukun. Masdar mudhaf ilal fa'il. Masdar diidofatkan kepada fa'il. Wada artinya meninggalkan. Haji wada, haji mau meninggalkan Mekah. Tawaf wada, tawaf mau meninggalkan Ka'bah. Ya. Wal jumu'at maf'uluh, meninggalkan Jumat. Himnya jadi fa'il. Jumat maf'ul. Ai antar kihim iyaha. Tuh meninggalkan Jumat. Aula yakhtimannallahu, ai yatba atau yutba, dicap, dikunci, ala qulubihim bi ayyughattiha birrin fayamna'uhum lutfuhu wa fadluhu. Dicap, dikunci hati mereka, yaitu ditutup. Artinya ditutup. Birrin dengan noda. Seperti di Al-Quran. Balrona fi qulubihim makanu yaksibun. Maka menjadi noda kedustaan yang dilakukan. Noda dalam hati. Sehingga menghalangi mereka dari kasih sayang Allah, karunia Allah. Wa yakhluqu fihim al-jafa wal qaswah. Pada akhirnya Allah menciptakan satu kekerasan di dalam hatinya. Jafa, kering. Summa la yakununna. Kemudian mereka akan menjadi bidhamin nun ulula wa tasydid tsaniyah siqat jamak. Nunna, kalau nanna mufrad, nunna jamak. Ma'anu ditaukid sakilah. Iya. Ini menginformasikan bahwa bukan cuma wajib sholat Jumat. Wajibnya tegas. Sampai kalau ada secara sengaja, Allah akan mengunci hatinya. Tertutup dari kasih sayangnya. Dicap. Terus tertutup dari kasih sayangnya, akhirnya terasa bagaimana? Enak ya nggak Jumat. Gitu. Ya, Jumat kita lumayan tidur. Ya, Jumat kita lumayan ada waktu buat ini itu. Besok gitu enak, biasa biasa. Nah itu udah mulai Allah mengunci. Jadi keras lama-lama. Enggak, Jumat juga enggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah. Ya, terasa. Oke, hadis yang ke-435. Kita nggak tahu para menteri sama presiden pada Jumat apa enggak. Jumat apa enggak kita tak berburuk sangka, kan terlihat pada perbuatan. Kalau memang Jumat, Jumat cuma seremonial. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Kita nggak pikirin yang bukan Islam. Yang Islam, ya, alhamdulillah kita terlindung ya. 435. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu qala. Dari seseorang, As-Salamah namanya, putra Aqwa. Salamah ini laki-laki, yang dikira perempuan. Perempuan berarti kita Salmah. Iya. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kunna nusolli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata. Kami pernah sholat
bersama Rasulullah. Summan ansarif. Habis itu kami pulang. Walaysa lil hiton dhallun nastazillu fihi. Muttafaqun alaih. Kita lihat wa fi lafzil Muslim kunna najma'u ma'ahu idza zalatis syams. Hadis redaksi Imam Muslim, kami berjumat bersamanya saat gelincir matahari. Kemudian kami pulang, natma'ul fai, ngikutin bayangan. Ya, ini hiton apa nih maksudnya? Kita lihat. Hadis 435. 434. Ini dia. Qauluhu hiton jam'u ha'id. Oh, dinding. Wa huwal jidar. Zillun nastazillu bihi. Ailam yakun yasiru zilluha idzak tawilan. Yasluhu lil istizlal. Ada atap, naungan. Tapi nggak terlalu panjang. Sampai emperan. Gitu kurang lebih. Maka kami tidak bisa berteduh. Walaisal makna nafyu asli zil. Artinya bukan berarti tak ada atap sama sekali. Fala yasihul istidlal bihadzal hadis ala sihhati salatil jumu'ah qabla zawal. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa tidak sah menjadikan dalil hadis ini bahwa sholat Jumat sebelum zawal. Bukan. Eh, Masjid kan di tengah padang pasir. Masuk atau belumnya waktu Jumat secara khusus dalam konteks ini gelincir. Sementara kalau di masjid ada atap, nggak kelihatan gelincirnya, nggak kelihatan utuh. Lalu diterangkan ini, oh atapnya nggak menutup semua. Akhirnya pasti pasti terdeteksi udah masuk waktu apa belum. Jangan pula hadis ini dijadikan dalil boleh sholat Jumat sebelum gelincir. Nah, itu enggak sah. Fala yasihu al-istidlal bihadzal hadis ala sihhati salatul Jum'ah qabla zawal. Tidak. Kan ya? Naam huwa dalil alal mubadarah ila salatul Jumu'ah enda awaliz zawal. Tapi kalau ini dijadikan dalil bahwa diharapkan bersegera untuk datang ke masjid di awal gelincir, iya benar adanya. Kunna najma'u minat tajmi ay nusolil jum'ah. Artinya kami sholat Jumat. Eh, Apa itu? Saya gedein sedikit lagi nih ya. Natatabba ay natlub minatatabbu alfai ayzil bayangan. Wadzalika li ajli tabkir wal mubadarah bi sholatil jum'ah inda awal zawal. Wow ya. Hadis ini justru memberikan informasi terkait menyegerakan berangkat ke masjid. Lagi berangkat ke masjid itu kita jalan, bayangan ngikutin kita. Ketika pulang ya, justru kita ngikutin bayangan. Boleh diasumsikan ke arah mana posisi masjid saat kita berjalan. Tapi substansinya ini adalah anjuran menyegerakan. Menyegerakan. Oke, harus segera. Yang segera apa namanya? Barisan depan dapat ontak itu.
yang kita tahu itu. Terus dapat kerbau atau sapi, dapat kambing, dapat ayam. Terakhir dapat telur pahalanya. Apa maknanya? Mendorong untuk segera, jangan dibayangkan beneran ontak. Tapi tak apa juga, gambaran besar kecil 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 terkait pahala. Iya, kita teruskan. Ini hadis 436. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala ma kunna naqilu wala nata'adda illa ba'dal jum'ah muttafaqun alaih walabtu li muslim wa fi riwayah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naqilu kalau nggak salah tidur siang ini. Qailulah. Qala yaqilu. Kalau yang berkata qala yaqulu. Maka ada hadis Nabi nanti al-qailulah. Qailulah tidur siang. Wala natagodda tadi salah baca ada natagodda makan siang illa ba'dal jum'ah dan makan dulu, khawatir nanti ada kesilitan, apalagi yang dimakan mau Jumat jengkol sama pete, jangan, muttafaqun alaih ya. Ntar habis Jumat boleh dah dihajar. Sate Marangi boleh. Boleh, 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 boleh. Nah, ini catatan kaki 436. Qauluhu nakil minal qailulah tuh bener. Ya, qailulah. Min bab doroba yadribu. Qala yaqilu. Wal qailulah hiyal istirahah nisfan nahar. Wa illam yakun ma'aha naum. Qailulah tidur siang. Boleh juga tiduran siang. Menjelang Jumat. Tuh. La nakilu. Enggak, jangan gitu. Nataqadda bil ghain al mu'jamah waddal al muhmalah minal ghada wa huwa ta'am alladhi yu'kal awalan nahar. Makan siang lah ya. Wastadalla bidzalika ala sihhati salatil jumu'ah qabla nisfin nahar. Ya. Ini menunjukkan boleh juga sholat Jumat sebelum tengah siang. Wala dalila fihi li'annal qailula wal ghada utliqa majazan ala ma ba'da zawal. Kata tidur siang qailulah atau makan itu maksudnya majaz. Majaz maksudnya ala ma ba'da zawal, yaitu setelah gelincir. Gelincir Jumat. Habis Jumat qailulah. Ya, boleh tidur. Awalnya jangan. Nah, nanti kebablasan. Boleh makan siang. Makan siangnya ditunda sampai setelah Jumat. Ya. Wali annahum fil Madinah wa Makkah la yaqiluna wa la yataqaddawna illa ba'da zuhri kama qala ta'ala wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahirah. Sebab dalam tradisi Mekah dan Madinah mereka tak tidur siang, tak makan siang kecuali setelah zuhur. Itulah yang dimaksud dalam ayatnya yang berbunyi wahina tad'una siyabakum. Ketika mereka menggantung, meletakkan baju mereka minazohiroh pada waktu zuhur. Zuhur selesai udah buka baju, pakai baju tidur. Tapi saya juga nggak pakai baju kan suasana panas di sana. Kalau di sini mah pada pasang AC ya. Iya. Nah, kembali ke lihat teks hadisnya 38. Ya, 3736 tadi ya. Makunna nakilu. Kami tak tiduran. Wala nataqadda tidak makan siang kecuali setelah Jumat.
Nah, mudah-mudahan ini ya, ibu-ibu pada Jumat. Gak apa-apa, Bu Roisa biasa masjid Jumat di mana ada Lazar, ada perempuan. Di mana lagi itu ada Sunda Kelapa, ada beberapa ya. Hadis 437. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qaiman. Nabi berkhutbah berdiri. Wajaat ir minasyam. Datang kafilah ir onta dari arah Syria Sam. Fan fatalan nas ilaiha. Pada nengok semuanya ke sana. Hatta lam yabqa illa isna asyar rajulan. Sampai tak tinggal di masjid kecuali 12 orang. Rawahu Muslim. 437. Apa ini maksudnya? Yang dagang itu kali saudagar itu. Air bikasrin fasukun al-ibil bi ahmaliha dengan muatannya. Wal muradu bihi rakbut tijarah. Tuh pedagang datang. Fan fatala ay insorofan nas musri'in. Pada lari ya. Syukurullah. Oh itu ada anu datang, barang-barang datang, barang-barang datang. Gitu maksudnya. Ya. Maka kemudian ayatnya turun itu. Ya, wazarul bay'. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wazarul bay'. Tinggalin jual beli. Iya, kita lihat ya. Ini dia. Benar-benar terjadi. Sampai-sampai tinggal 12 orang. Saat khotib sedang berkhutbah. Empat, artinya apa? Tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli maksudnya bukan dalam gambaran seperti peristiwa itu. Kita lagi ke warung, baik laki atau perempuan, hukumnya sama. Ke warung, azan berkumandang. Lepas itu timbangan, lepas itu meteran, tinggal itu apa namanya warung-warung tinggal. Dan itu persis terjadi ketika di toko-toko lingkungan Mekah. Emang sana mah nggak pakai ditutup toko, ya udah. Kalau lari ke masjid tidak mungkin, apalagi musim haji. Dia gelar sejadah di situ. Gelar Nah, yang seperti itu bukan Jumat saja, bukan Jumat saja. Semua kalau azan berkumandang, wah udah kontrol sama askar itu. Ada yang berani gelar sejadah. Ada ruangan di depan tokonya. Tuh. Secara khusus terkait khutbah Jumat, dulu awalnya begitu. Ya, lagi khutbah Jumat. Ada kafilah dagang datang. Ditinggal. Iya. Hadis 438. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dari Ibnu Umar. Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salatil jumu'ah wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra. Siapa dapat satu ruku, satu rakaat maksudnya. Batasnya ruku. Salat Jumat dapat satu rakaat. Wa ghairiha, dan sholat yang lain. Fal yudib, dia tambahin sisanya. Terusin. Waqad tammat sholatuhu, maka sempurna sholatnya, jamaahnya. Rawahun Nasai wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafzu lahu wa isnadu sahih. Lakin qawwa Abu Hatim irsalah. Menurut Abu Hatim mursal. 439 ya. 38. 438.
Qauluhu falyudif bilamil amri minal idhofah. Tambahin. Ai falyadham ukhra. Gabung sama yang lain. Yang lain maksudnya sisa rakaat. Ai rakaatan ukhra. Iya. Jadi sholat Jumat ketinggalan. Apa-apa. Masuk udah rakaat kedua. Pas salam terusin. Rakaat satu lagi ya. Udah. Khutbah ikut nggak? Enggak. Ya orang masuknya udah rakaat kedua. Nggak apa-apa. Cuma persoalannya nanti Allah lihat apa sebabnya. Sebabnya syar'i apa tidak gitu kurang lebih. Ya, syar'i apa tidak. Kalau enggak ya dosa. Masuk kategori melalaikan. 439 wa an Jabir ibni Samrah radhiyallahu taala anhu, dari Jabir putra Samrah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qaiman, khutbah berdiri, summa yajlis, kemudian duduk, summa yaqumu fa yaktubu qaiman. Tuh, dua khutbah diselang dengan duduk. Faman anba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzab. Siapa yang bawa berita bahwa Nabi khutbahnya duduk, bohong. Akhrajahu Muslim. Iya, nggak duduk. Sholat berdiri, nggak bisa diri duduk. Gimana dengan khutbah? Cari yang bisa diri dulu. Khawatir nanti jadi heboh, jadi masalah. Kok khutbahnya duduk? Kecuali memang kondisinya tak memungkinkan yang lain, cuma dia saja yang bisa khutbah. Pada saat yang sama dia nggak bisa diri. Udah. Jangan di dalam mimbar, udah di luar mimbar saja biar kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu, sampai wa usikum binafsi usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah, problem nanti. Oleh karena itu lebih dipertahankan berdiri. Mana problemnya? Yang memisahkan antara khutbah satu sama khutbah dua. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang itu darurat. Maka khutbah satu selesai, kan diakhiri barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Terus ada Bilal baca selawat. Berhenti sejenak. Terus diri sebentar lah, habis itu duduk. Yang nggak kuat diri lama gitu kali. Ya selesai. 440. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Jabir putra Abdullah radhiyallahu, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah ihmarrat ainah. Nabi kalau khutbah merah kedua matanya. Wa ala sautuhu, tinggi suaranya. Wastadda ghadabu, memuncak marahnya. Hatta ka'annahu munzir. Munzir jais, seolah dia sedang mengingatkan tentara. Yaqul, dia berkata, sabbahakum wa massakum wa yaqul amma ba'. Sabbahakum wa massakum, semoga Allah memberi rahmat kepada kalian baik saat pagi maupun saat sore gitu. Wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad
wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Tuh, iya. Oke, apa maknanya? Keras. Keras positif. Pertama, nggak ada pengeras suara. Jamaah panjang. Berusaha sekuat tenaga sebagai khotib untuk mampu memperdengarkan apa yang diucapkan, ayat apa yang dibaca. Kita udah hampir punah semangat khutbah seperti itu. Malah ada kesan sebaliknya. Dokter ngadu, nggak bisa tidur. Suruh ini, suruh itu, tetap aja susah tidur. Akhirnya apa obatnya? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat udah dibilang obat tidur. Oke, kita lihat ada penjelasannya. 439 nih. Qauluhu an ba'aka ay akhbaraka madin minal imba babil if'al. 440 qaulu ka'annahu munzir ay kaman yunzira wa yukhawif qauman min jaishin azim qasadul igharah. Dia berteriak seolah-olah sedang memberikan komando peringatan kepada pasukan yang mau menyerang. Kayak begitu. Terus ada nggak bawahnya? Yaqul dalikal munzir mukhatiban lidalikal qaum. Iya, maju gitu. Sabbahakum min babit taf'il ay nazala bikumul adu sobahan. Masakum min babit taf'il aidon ay nazala bikumul adu masaan. Ini yang menarik perlu dijelaskan. Nabi berteriak keras lalu berkata, Sabbahakum. Bisa jadi musuh datang menyerang kepada kalian pagi-pagi. Wa massakum. Bisa jadi musuh datang menyerang kalian pada waktu sore. Tuh. Memberikan latar belakang sosial pada saat itu. Saat jihad. Saat banyak perang. Saat dakwah. Yang tak menutup kemungkinan harus angkat senjata. Datang hari Jumat, sholat Jumat, khutbah. Maka isinya tentang jihad. Ya, ya, di mana khutbah? Di masjid. Kan berarti masjid nggak boleh diisi ayat-ayat jihad. Nggak boleh. Hai. Wal makna sayanzilu al-huda bifathin fasukun al-hadya asirah wa tariq jalan wa muhdasatuha. Oh, ini penjelasan tadi ya. Had bifat sukun. Nanti kita lihat teksnya. Muhdasatuha ay bid'atuha. Muhdas baru. Istilah lain bid'ah. Wa hiya ma lam yasbut bi syar'in min Allah, yang enggak ada dalam syariat Allah dan Rasulnya. Yusni alaihi bidhammi al-ya tu yusni wa kasrin nun. Iya, yusni min babil ifal minas sana, memuji. Wa huwal wasfu bil mahamid, yaitu hamdalah maksudnya. Summa yaqulu ala isri dzalika ay summa yaktubu ba'da dzalika. Habis muqaddimah udah dia khutbah. Wal isru bi fathatain, asar ini. Bi fathatain au bi kasrin fasukun, isr juga boleh. Mayahdillah ila akhirih ba'dal hamdi wa qabla syahadah. Wa kullu dhalalah ila akhirih ba'da qawlihi wa kullu bid'ah dhalalah. Wal hadis yadullu ala anna taqsimal bid'ah ilal hasanah was sayyi'ah la yasih. Nah, versi ini begitu. Bid'ah terbagi dua kepada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah enggak betul. Gitu. Sebab hadiah kullu bid'ah. Iya.
Balil bid'ah kulluha dolalah. Bid'ah semuanya sesat. Mahma kanat hasanah fi badir ra'yi. Meskipun menurut akal itu bagus. Li'anna mabnaha ala ja'li ghairillah wa ghairi rasulihi syari'an. Kenapa kullu bid'ah? Itu dolalah. Sebab menjadikan sandaran bukan kepada Allah dan kepada Rasul. Tak digariskan. Wahada dolal bayin atau mubin. Sesat nyata. Fakullu ma kana hasanah la yumkinu ayyakuna bid'ah. Oleh karena itu yang baik tak mungkin dibilang bid'ah. Wa makana bid'ah la yumkin ayyakuna hasanah. Dan yang hasanah tak mungkin dibilang bid'ah. Perdebatan bid'ah ya. Nggak apa-apa. Ini wawasan bagi kita. Terus ada yang memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya begini. Nih. Kita kembali ke teks hadis dulu. Hmm. Nih. Sabbahakum. Kan Nabi apa ini menyebutkan dalam khutbahnya, inna khairal hadis kitabullah. Hadis paling baik adalah kitab Allah. Pembicaraan, kalam. Wa khairal haji haji Muhammad. Haji di sini jalan. Sebaik-baik jalan syariat adalah syariat Muhammad. Syarrul umur perkara paling buruk adalah yang baru. Tak ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Paling buruk. Bentar. Wa kullu bid'ah dolalah. Yang enggak ada dari Allah dan Rasul itu namanya bid'ah. Lalu setiap bid'ah dolalah. Saya coba bantu petakan ya. Ya, bid'ah. Ini bid'ah. Oke, gini memahaminya. Bentar ya. Nah, ini kelihatan apa belum? Kelihatan ya. Nih, kelihatan. Ada ikan. Di mana? Nih, lihat. Sorry, salah, salah. Din, Hmm, din apa artinya? lama. Agama. Nih agama. Terus saya gedein dikit. Din. Din isinya dua. Pertama, akidah. Saya punya charger jam ya? Akidah. Habis. Iya, akidah. Yang kedua, syariah. Syariah. Isi agama ini. Kalau akhlak mah itu buah, ibarat pohon. Akidah. Syariah sama dengan agama. Syariah maksudnya sama dengan ibadah. Ibadah adalah implementasi dari akidah. Akidah la ilaha illallah. Apa buktinya? Ada perintah sholat, ada zakat, puasa, haji. Itu syariah. Syariah jalan menuju Allah membawa akidah. Akidah yang mendorong ibadah.
ibadah yang mengantarkan kita kepada Allah. Ibadah ada dua. Ibadah ada dua. Pertama ibadah mahdoh. Mahdoh. Ibadah murni, ibadah formal. Syarat, rukun, tata cara, waktu, dan lain-lainnya diatur oleh Allah. Maka ibadah itu namanya mahdoh. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji, dan nikah. Mahdoh. Ada yang kedua, gair. Gair mahdoh. Seluruh aktivitas mukmin muslim apabila dilakukan memenuhi tiga syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, niat. Sorry. Ini itu niatnya. Niyah. Terus yang kedua, tujuan. Tujuan itu hadaf. Ini karena udah bahasa Arab ini. Hadaf, tujuan melakukan sesuatu. Yang ketiga, ini sebelum tujuan ini. Nih di sini ada cara, thoriqah. Ini ghair mahdoh adalah aktivitas mukmin muslim yang memenuhi tiga kriteria. Pertama, niatnya karena Allah. Kedua, caranya tak bertentangan dengan syariat Allah. Ketiga, tujuannya. Tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Maka itu namanya ibadah. Kantor, lihat dulu niatnya. Buka warung, niatnya. Caranya, tujuannya. Maka dalam ruang lingkup agama ini harus diketahui secara persis terkait dengan bid'ah yang bid'ahnya dolalah. Apa itu? Bid'ah kan nambah-nambahin. Tuh di bidang ini nambah-nambahin dia. Bidang ini nambah-nambahin. Mana ini? Pertama bidang akidah. Dia nambah-nambahin. Ini saya harus ya. Tuh akidah. Yang kedua di bidang ibadah mahdoh. Di sini kalau nambah-nambahin, nggak pernah ada dari Allah dan Rasulnya, itu namanya dolalah. Kata akidah, Tuhan satu. Eh, dibilang tiga. Tuhan itu Allah. Ada lagi selain Allah. Itu namanya nambah-nambahin. Bid'ah. Itu namanya dolalah. Dan itu yang disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sesat. Maghdub Yahudi, dolin sesat karena Tuhan dibilang tiga, yaitu Nasrani. Yang kedua di mahdoh, nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin, itu bid'ah, dolalah. Oke, subuh 2 rakaat, tambahin satu, 3. Haji ke Mekah, yalah di sini juga ada Allah, situ di Parung. Itu ngurang-ngurangin, dolalah. Nah, sekarang aliran-aliran yang sesat emang bid'ah yang dolal banyak sekali. Ada apa namanya? Sholat itu dirapel. Bisa 100 rakaat buat besok-besok. Nah, bid'ah. Adapun yang ini dia hasanah. Hasanah ya. Bid'ahnya hasanah. Tuh nih.
inilah yang dibangun oleh sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Kalian yang tahu urusan dunia. Cari rizki kan soal cara mah banyak. Ada yang buka warung, ada yang ngojek, ada yang ini. Oh, yang penting tadi politik. Nah, ini kreasi bidangnya. Kreasi selesai. Ya. Jadi yang dimaksud kullu bid'ah kalau kata ilmu mantek kulnya kul ba'di. Nah, dalam ilmu mantek gitu kul ba'di. Kul sebagian. Ada dua kul kulli, kul ba'di. Iya, Allahu a'lam bissawab. Kita kembali ke laptop ini. Tuh. Oke. Wa fi riwayatin lahu ini wa fi riwayatin lahu kana khutbatun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah yahmadillah atau yahmadullah. Dalam satu riwayat Nabi khutbahnya memuji Allah. Ah, ini rukun. Alhamdulillah wa yusni alaihi sama. Summa yaqulu ala isri dzalika, setelah itu waqad ala sautuhu. Setelah rukun Jumatnya selesai, pertama hamdalah, kedua syahadah, ketiga sholat, keempat ayat Quran, kelima wasiat, keenam doa. Ada juga yang berpendapat nggak perlu syahadat, tapi kita lihat khutbah di mana-mana, termasuk di Masjidil Haram pakai asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, baru baca selawat. Jadi kita mau masukin syahadat. Abis itu baru suaranya menggelegar, itu maksudnya. Wa fi riwayatin lahu mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah wa kullu dhalalah finnar. Kan wa kullu bid'ah dhalalah ditambahin wa kullu dhalalah finnar. Iya, itu aja bedanya. Ini satu hadis lagi nih. 441. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi mi'atun apa ini ma'innah min fikhihi. Ini dia. Jadi salatnya panjang maksudnya baca suratnya. Khutbah pendek itu menunjukkan paham dia. Kalau saja dihubungkan dengan mana yang lebih panjang antara khutbah dan sholat. Sholat panjang ini. Khutbah pendekin. Tapi nanti dalam keterangan lain, baik di buku ini atau di buku yang lain, lihat situasi dan kondisi. Masjidnya di pinggir jalan. Masjidnya kantor. Banyak musafir. Dia terburu-buru. Ambil pendek. Khutbahnya pendek. Sholatnya juga pendek. Tuh, apa maknanya? Syariat lebih mengedepankan kebutuhan manusia ketimbang kebutuhan Allah. Gitu kurang lebih dalam tanda petik. Allah mah nggak butuh apa-apa. Ya, coba nih kita lihat catatan kaki 441. Ini dia. Qauluhu kisar bi kasril qaf wa fathis sad. Kisar. Ay taksiruha, memendekkannya. Mi'nah bi fathil mim wa kasril hamzi, ya mi kasril hamzah jadi mi'innah dong. Wa tasdidin nun, ya benar, mi'innah al maftuhah ay alamah, artinya alamat, dalil ya dulu ala faqahati dzalikar rajul. Saya pernah sholat komplek UI baca hal ataka, ada anak kecil nangis, udah berhenti, Allahu Akbar, tuh gitu. Ya, baru beberapa ayat. Tuh, bapak mungkin bawa anak. Kan dia gelisah, anaknya nangis. Gitu kurang lebih. Udah.
pendekin. Bukan cuma sholat Jumat saja, sholat-sholat yang lain juga harus si imam memahami situasi kondisi. Situasi kondisi paling minim adalah makmum, ada tua, ada muda, ada sudah sepuh, ada sehat, ada sakit. Gitu. Demikian juga khutbah singkat padat. Ya, habis rukun khutbahnya selesai, amma ba'du, jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita pada hari ini bla 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 bla. Udah selesai. Selesai ini dulu. Ada yang mau tanya boleh. Ada yang mau jawab juga boleh. Nih. Iya. Berikutnya masih ada lanjutan. Contoh ayat-ayat yang dibaca pada waktu Jumat ini Qaf. Wal Quranil Majid. Iya. Ada tanya boleh. Aduh, habis baterainya. Nah, kalau nggak ada, kita sudahi dulu ya, Bu Fauziah ya. Bentar lagi udah mau azan ini. Pak Jamal mana Pak Jamal? Pak Jamal lagi itu dia ketua KPPS. Mau pilkada. Tadi saya lihat udah gendong beras dia ke rumahnya. Ah, beras bantu. Baik, nggak ada bapak-bapak. Jadi, aduh, ampun deh. Ya, kita sudahi dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Ustaz. sama-sama.